ngerti kok. Ayah ngerti perasaan kamu. Harusnya ayah rundingan dulu sama kamu. Karena dengan kepindahan itu pasti berat sekali untuk kamu. Enggak ya. Aku udah sadar sekarang. Ayah pasti pengen pindah karena ayah dapat pekerjaan yang lebih bagus kan. Dengan gaji yang lebih baik. Ya supaya pikiran ayah juga lebih baik. Keputusan itu bukan di tangan kamu. Kalau ayah sudah putuskan kita pindah, artinya kamu juga harus ikut. Biarpun kamu tidak setuju. Tapi kenapa harus tiba-tiba kayak gini sih ya? Ayah bilang waktu itu belum tentu kita pindah atau enggak. Tapi sekarang tiba-tiba ayah bilang 2 hari lagi kita harus pindah dari sini. Ayah kenapa nggak tanya dulu sama aku ataupun ibu? Apa ayah nggak mikirin gimana kuliah aku nanti? Di sana kamu juga bisa kuliah. Dengan penghasilan ayah, ditambah uang kontrakan rumah ini, Amira. Ayah mampu biayain kamu. Kamu nggak perlu khawatir. Ya tapi kenapa harus tiba-tiba sih ya? Kenapa? Apa alasannya? Apa cuma gara-gara tadi kita berantem? Apa ayah masih pikir kalau aku tetap milih Pak Prabu daripada ayah? Alasan kamu sendiri apa? Hah? Kenapa kamu nggak mau ikut? Karena kamu nggak mau jauh dari Prabu Wijaya, ya? Jadi ayah tetap nggak percaya sama aku. Ayah tetap pikir kalau aku akan tetap milih Pak Prabu daripada ayah. Makanya ayah bela-belain pindah dari sini cuma buat misahin aku sama Pak Prabu. Kamu yang melakukan itu. Amira! Biarin aja, Arman. Dia pasti butuh waktu untuk sendiri untuk memikirkan semua ini. Kenapa hubungan kita jadi kayak gini sih ya? Kenapa kita nggak bisa kayak dulu lagi? Dimana cuma ada kedekatan doang antara aku sama ayah. Apa sikap aku emang salah karena jadi deket sama Pak Prabu? Mira, 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 aku baru aja pengen ke rumah kamu. Kamu kenapa? Kok kamu nangis? Ini kenapa? Aku berantem sama ayah gini. Karena ayah putusin buat pindah keluar kota 2 hari lagi. Kamu pindah 2 hari lagi? Kok mendadak? Gak bisa gitu dong, Amira. Aku gak setuju ah. Aku mau ngomong sama ayah kamu ah. Gak usah lah, Rizky. Aku takut masalahnya tambah kacau. Ya terus gimana dong, Amira? Masa kamu pindah? Kamu gak setuju kan? Aku gak mau pindah, Rizky. Tapi orang tua aku mau pindah. Dan aku pasti harus ikut kan? Nggak harus dong. Orang tua kamu aja yang pindah. Gimana lagi ceritanya kalau kayak gitu? Orang tua aku pasti maksa aku buat ikut kan? Lagian mereka semua mutusin buat pindah juga gara-gara aku. Oh, aku ngerti nih. Pasti gara-gara kamu deket-deket sama Om Prabu ya. Ayah kamu kan gak suka kan? Iya kan? Ayo, ya kan? Aku udah bilang berkali-kali jangan deket-deket Om Prabu. Ya udah Laki, gak usah dibahas lagi soal itu. Yang penting sekarang aku harus siap-siap mau pindah. Terus kalau misalnya Amira pindah, gue gimana? Gue belum bilang lagi kalau gue cinta sama dia. Masa Amira pergi gitu aja tanpa tahu perasaan gue sama sekali? Nggak bisa. Pokoknya gue harus bilang sama dia. Sebelum dia pergi, sebelum gue jauh-jauhan, gue harus ikat dia. Daripada ntar dia pacaran sama cowok lain. Tapi kalau sekarang waktunya kayaknya kurang tepat deh. Amira masih kepikiran masalah pindahnya. Oh iya, besok kan ulang tahun Mesya. Pas banget tuh. Amira kemana ya? Ya walaupun Pak Ihsan suruh aku biarin dia sendiri dulu, tapi aku juga gak tega sama dia. Itu dia. Besok temenin aku ke ulang tahun Mesya ya. Hah? Enggak, aku gak mau. Aku kan gak diundang. Loh, aku kan diundang. Undangannya kan harus bawa pasangan. Kamu aja ya. Kamu ikut aku ya. Ya, mau dong. Tapi aku yakin Mesya gak mau kalau aku datang, Ki. Ya ampun Amira.
Kamu kan tinggal 2 hari lagi di sini. Kamu mau ya? Ya, kali aja ini buat kenangan terakhir kita di sini. Kenangan terakhir ya? Ayo dong, ya? Mau ya? Temenin aku ya? Mau kan? Aduh, padahal aku udah sengaja jadi pasangan Non Mesya. Itu kan biar Rizky bisa pergi sama Non Zahira. Kok sekarang malah rencananya pergi sama Amira? Aduh, kalau Non Zahira tahu dia pasti akan sedih banget nih. Aduh, tapi gimana nyegahnya? Aku ingat waktu itu aku baru pindah ke rumah baru ini. Aku jalan ke sini sama ayah. Saat itu rasanya senang banget. Gambar itu masih ada nggak ya? Nah, itu dia pohonnya. Ternyata masih ada. Tamannya indah sekali ya. Iya ya, namanya bagus banget. Kita beruntung banget punya rumah deket taman seindah ini. Tapi kayaknya yang bikin taman ini indah karena aku kesini sama ayah deh. Kamu itu bisanya ngerayu ayah aja. Siapa sih yang ngajarin kamu? Ya ayah lah, ayah kan tukang ngerayu orang. Dan aku kan paling deket sama ayah. Tapi Allah tuh baik banget ya sama kita. Karena waktu ayah pergi, waktu ayah dikira meninggal, aku pikir kalau hidup aku gak akan sama lagi. Tapi ternyata ayah masih hidup. Dan ternyata hidup aku semakin bahagia berlipat-lipat ganda. Itu juga yang ayah rasain bersama kamu. Ini benar-benar kenyataan kan ya? Bukan cuma mimpi. Kalau kamu ngerasa nggak percaya kalau kita itu bahagia, ayah akan buatin sesuatu untuk kamu. Yuk. Jadi deh. Ayah gambar aku sama ayah maksudnya. Iya. Lucu banget. Amira sayang, kalau kamu ngerasa semua ini tidak terjadi. Kalau kamu lagi ada masalah, kamu lagi sedih, kamu datang ke sini, kamu lihat gambar ini. Gambar ini adalah sebuah bukti nyata kalau kita itu akan selalu bersama selamanya. Ayah akan menjaga kamu dan melindungi kamu. Makasih ayah. Amira jelek. Aku nyesel banget tadi udah marah sama ayah dan malah lari pergi waktu ayah bilang kita semua mau pindah. Ayah kan adalah ayah aku. Ayah yang selalu mementingkan aku, sayang sama aku, dan udah jaga aku. Apapun keputusan ayah, pasti ayah lakuin ini untuk kebaikan aku. Kalau ternyata keputusan ayah pindah ini juga sebetulnya untuk kebaikan ayah, kenapa aku harus tolak? Kalau ayah selalu mau yang terbaik buat aku, harusnya aku melakukan hal yang sama dong. Aku gak boleh egois dan memberatkan ayah. Aku harus dukung apapun keputusan ayah. Sekarang ayah pasti lagi sedih dan khawatir banget sama aku. Mendingan sekarang aku pulang dan minta maaf sama ayah. 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 Kamu datang ke taman ini karena ingat kenangan kita. Iya. Ayah juga. Gak apa-apa sayang. Ya, aku minta maaf ya. Gak seharusnya tadi aku marah-marah sama ayah.
Ayah ngerti kok. Ayah ngerti perasaan kamu. Harusnya ayah rundingan dulu sama kamu. Karena dengan kepindahan itu pasti berat sekali untuk kamu. Enggak ya. Aku udah sadar sekarang. Ayah pasti pengen pindah karena ayah dapat pekerjaan yang lebih bagus kan. Dengan gaji yang lebih baik. Ya supaya pikiran ayah juga lebih baik. Dan hati ayah terasa tenang. Ya kan? Kalau memang itu alasannya aku mau ya. Aku mau pindah. Sungguh, kamu mau melakukan itu untuk ayah? Demi ayah? Padahal ayah sangat egois sekali waktu mengambil keputusan untuk pindah. Alasan pertama, kenapa ayah ngotot sekali ingin pindah, sayang? Bagaimana kalau kecurigaan semua orang-orang itu benar? Bagaimana kalau ternyata Amira itu memang tertukar? Asal tahu, Isan. Satu hal yang pasti akan saya lakukan. Kalau ternyata Amira adalah anak kandung saya akan ambil dia dari kamu. Bagaimanapun caranya, apapun caranya. Karena ayah takut sekali. Ayah takut sekali kalau kamu itu akan diambil dengan Prabu. Karena kamu anak kandung ayah. Ayah nggak akan biarkan siapapun untuk merebut kamu. Nggak akan. Ayah itu nggak perlu takut aku diambil sama Pak Prabu. Karena itu nggak mungkin ya. Ayah ingat kan, waktu itu Pak Prabu pernah pengen ngangkat aku sebagai anaknya. Tapi aku nggak mau ya. Aku tetap milih ayah. Karena aku sayang banget sama ayah. Ya, tapi kalau memang pindah dari sini bikin pikiran ayah tambah tenang, aku siap pindah ya. Aku mau kok pindah 2 hari lagi. Terima kasih, sayang. Bila kamu tak setia karena hanya yang Amira itu putri saya. Putri saya! Sampai mati pun, kamu tidak bisa mengubah itu. Kamu seharusnya sadar. Tapi kalau ternyata Amira putri saya, dia milik saya tidak akan membiarkan kamu menyentuh dia lagi. Enggak. Biarpun Ihsan melarang saya ketemu Amira, saya harus menemui Amira. Jangan mentang-mentang Ihsan itu ayah kandung Amira, Ihsan bisa melarang-larang seenaknya. Mana mungkin saya menemui Amira sekarang? Nanti Amira malah sedih. Karena Ihsan pasti marah dan saya jadi bertengkar sama Ihsan. Apa salah kalau saya berharap kamu adalah anak kandung saya? Untung aja dapat ayam kampung yang bagus. Ntar sampai rumah, Surti langsung bikinin kaldu yang lezat buat Nyonya Aini. Aduh, kenapa sih colek-colek? Suka ya sama Surti? Kalau suka, ngantrinya yang bener, ya? Saya tuh ngejar Mbak, cuman mau bilang, waktu Mbak beli ayam, uangnya kurang. Kurang aja cerewet amat. Nih, alasan aja uang kurang. Bilang aja mau ngajak ngobrol, ya kan? Atau mau foto bareng, iya. Biar kalau situ kangen sama Surti, bisa mandangin foto Surti. Yuk, nih, ada kok. Nggak usah. Saya buru-buru Mbak. Makasih. Pasti deh. Dia malu diliatin banyak orang. Atau dia takut. Takut dipukulin sama penggemar Surti yang lain. Apaan sih? Tadi katanya nggak mau. Oh, kok manggil-manggil sih? Surti,